Kau pikir siapa dirimu? Hah? Gembel macam kamu. Berani-beraninya membawa nama cinta di depan para tamu terhormatku. Kau menghina keluargaku. Ini bukan film. Bodoh. Ini dunia nyata. Mana mungkin aku izinkan anakku dinikahi oleh pemuda kotor tak punya masa depan seperti kamu. Lihat dirimu. Berpakaian compang-camping, berbicara seperti pengemis, dan datang ke pesta elit seperti ini. Kau benar-benar tak tahu malu. Bentak gubernur. Matanya menyala marah. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore tampak cerah saat kediaman megah milik Gubernur Haryadi mulai dipenuhi mobil-mobil mewah dan tamu-tamu berpakaian glamor. Hari itu adalah perayaan ulang tahun putri tunggalnya, Rani, yang ke-22. Gadis cantik dan anggun itu dikenal sebagai bunga kampus, dengan kecantikan dan kecerdasannya yang membuat banyak pria terpikat. Pesta digelar di taman belakang rumah gubernur yang luas. Lampu gantung kristal menghiasi tenda putih besar. Alunan musik klasik terdengar lembut, dan pelayan lalu lalang membawa minuman serta hidangan kelas atas. Undangan yang hadir tak main-main, mulai dari pejabat tinggi, pengusaha elit, selebriti lokal, hingga rekan-rekan kuliah Rani. Rani sendiri tampil memukau malam itu. Ia mengenakan gaun biru langit rancangan desainer terkenal. Di tangannya tergenggam buket bunga dari kekasihnya saat itu, Dimas, seorang pria tampan, anak pemilik hotel ternama. Selamat ulang tahun, Rani sayang. Bisik Dimas sambil mencium punggung tangannya. Para tamu bersorak dan bertepuk tangan. Rani tersenyum manis. Meski tatapannya sesekali terlihat kosong, ada sesuatu yang tampaknya mengganjal di hatinya. Gubernur Haryadi naik ke atas panggung kecil, berdiri di samping putrinya, dan memberi sambutan hangat. Ia berbicara tentang kebanggaannya pada Rani, tentang masa depan yang cerah, dan tentang harapannya agar suatu hari putrinya menikah dengan pria sepadan. Karena anak gubernur, pantasnya bersama pemuda yang punya masa depan jelas. Katanya lantang, membuat para tamu tertawa dan Dimas tersenyum penuh percaya diri. Namun, tepat saat lilin ulang tahun hendak ditiup, terdengar suara gaduh dari arah gerbang depan. Semua kepala menoleh. Seorang pemuda berpakaian lusuh, berambut sedikit kusut, dan wajah yang penuh debu, tiba-tiba masuk ke area pesta. Beberapa satpam berusaha menghentikannya, namun ia terus melangkah maju. Di tangannya tergenggam sekuntum mawar merah, yang tampak kontras dengan penampilannya. Apa itu gembel? Bisik salah satu tamu. Ada yang mabuk sepertinya, kata yang lain. Di tengah keheningan itu, Arman melangkah perlahan menuju Rani, yang berdiri terpaku di panggung kecil. Tangan Arman sedikit gemetar, tapi matanya tetap menatap lurus, penuh keberanian. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, ucapnya lantang. Suaranya menggema di antara para tamu. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk meminta uang, bukan untuk memohon belas kasihan. Aku datang untuk menyampaikan cintaku kepada Rani. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian mulai tertawa pelan. Namun Arman tak berhenti. Aku sudah lama mencintai Rani. Mungkin aku bukan siapa-siapa hari ini. Aku memang kotor, miskin, dan tak punya apa-apa. Tapi hatiku penuh cinta untuknya. Rani, lanjutnya, kemudian berlutut di atas panggung, mengeluarkan cincin sederhana yang ia buat sendiri dari kawat bekas. Maukah kamu menikah denganku? Hening kembali menyelimuti taman. Rani berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca, bukan karena haru, melainkan karena tekanan dan keterkejutan yang luar biasa. Ia tak menyangka Arman akan seberani ini. Sebelum ia bisa menjawab, suara keras memotong suasana. Cukup. Gubernur Haryadi berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Ia melangkah cepat ke arah panggung, langsung menarik rah baju Arman yang lusuh. Kau pikir siapa dirimu? Hah? Gembel macam kamu. Berani-beraninya membawa nama cinta di depan para tamu terhormatku. Kau menghina keluargaku.
Para tamu mulai berdiri, sebagian tersenyum sinis, sebagian menatap kasihan. Dimas, pacar Rani saat itu, hanya menyilangkan tangan dan menggeleng pelan dengan tatapan menghina. Arman tak melawan. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan namun jelas. Aku tidak menghina, Pak. Aku hanya ingin jujur tentang perasaanku. Plak, tamparan mendarat di pipi Arman. Ini bukan film, bodoh. Ini dunia nyata. Mana mungkin aku izinkan anakku dinikahi oleh pemuda kotor tak punya masa depan seperti kamu? Bentak gubernur. Matanya menyala marah. Lihat dirimu. Berpakaian compang-camping, berbicara seperti pengemis, dan datang ke pesta elit seperti ini. Kau benar-benar tak tahu malu. Arman mengangkat wajahnya perlahan. Pipinya merah, tapi matanya tetap menyala. Bukan karena marah, tapi karena tekad yang mulai tumbuh dari luka. Maafkan aku, Pak. Aku memang bukan siapa-siapa hari ini. Tapi saya berjanji suatu hari nanti, saya akan datang lagi. Bukan sebagai gembel, tapi sebagai pria yang pantas berdiri di sini. Tawa sinis terdengar dari beberapa tamu. Gubernur hanya meludah ke samping, lalu melambaikan tangan ke arah satpam. Buang dia dari sini. Jangan biarkan dia masuk rumah ini lagi, meskipun hanya sebagai bayangan. Satpam menggiring Arman keluar dari pesta. Namun sebelum melangkah pergi, ia menoleh ke arah Rani. Wajahnya tak menuntut, tak memaksa, hanya seulas senyum kecil yang tulus. Rani menatapnya lama, sebelum akhirnya menunduk, tak kuasa menatap lebih jauh. Di balik matanya, ada gelombang rasa yang belum sempat ia kenali. Antara haru, malu, dan bingung. Malam itu, pesta kembali berjalan. Namun semua tamu tahu bahwa momen paling berkesan bukanlah tiupan lilin atau sambutan gubernur, melainkan keberanian seorang pemuda lusuh yang datang dengan cinta. Tak ada yang tahu kemana Arman pergi setelah malam itu. Tapi dalam hatinya, satu hal kini tertanam kuat. Aku akan kembali, dan mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Langkah kaki Arman menggema di jalanan malam, menyusuri trotoar sepi dengan kepala tertunduk. Pesta di rumah gubernur masih terdengar samar di belakangnya. Musik, tawa, dan kehidupan gemerlap yang terasa seperti dunia lain yang tak pernah ditakdirkan untuknya. Pipi kirinya masih terasa panas akibat tamparan gubernur Haryadi. Namun yang lebih perih adalah luka di hatinya. Bukan karena penghinaan di depan umum, bukan pula karena tawa cemooh para tamu, tapi karena tatapan mata Rani yang tak pernah menjawab. Tak berkata apa-apa. Apakah aku salah? Gumamnya sendiri. Aku hanya mencintainya. Arman berhenti di sebuah taman kecil. Duduk di bangku kayu reot yang sering jadi tempatnya melepas lelah setiap malam. Di tangannya masih tergenggam cincin dari kawat itu. Rusak, bengkok, nyaris tak berbentuk setelah insiden di pesta. Tapi baginya, itu adalah simbol keberanian dan awal dari segalanya. Ia menengadah, menatap langit malam yang bertabur bintang. Tapi malam itu langit tampak begitu jauh, seperti impiannya, terlampau tinggi untuk dijangkau. Namun di dalam dada, ada sesuatu yang tak bisa padam, tekad. Arman bukan pemuda biasa. Ia memang hidup sebagai gembel, yatim sejak usia belasan, mengandalkan sisa makanan dari warung dan belas kasihan dari orang-orang dermawan. Tapi ia menyimpan sesuatu yang tak banyak orang miliki, semangat pantang menyerah. Ia ingat kata-kata ibunya sebelum meninggal. Nak, orang miskin itu bukan aib. Yang memalukan adalah kalau kita berhenti berusaha. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang dingin, Arman membuat janji pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan pada mereka bahwa orang yang mereka hina hari ini adalah orang yang akan mereka hormati suatu hari nanti. Keesokan harinya, Arman mengemasi barang-barangnya yang tak seberapa. Sebuah tas lusuh berisi 2 potong baju, buku catatan usang, dan satu-satunya harta berharganya, foto kecil ibunya. Ia pergi meninggalkan kota itu. Tak berpamitan pada siapapun. Tak ada yang menanyakan kepergiannya. Tak ada yang kehilangan. Di dalam bus antar kota yang ia tumpangi dengan uang terakhir dari hasil membantu tukang parkir, Arman duduk di pojok, menatap jendela,
dan tersenyum kecil. Ini bukan akhir. Ini awal. Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai pengemis. Ia belum tahu kemana langkahnya akan membawanya. Ia hanya tahu satu hal. Ia tak boleh kembali sebelum menjadi orang yang berbeda. Sementara itu, di rumah megah gubernur, Rani termenung di kamar. Tangannya memegang sehelai bunga mawar yang ditemukan tergeletak di lantai panggung tadi malam. Bunga itu sedikit layu, namun masih merah, masih utuh. Seperti perasaan yang diam-diam tumbuh di hatinya, namun ia takut mengakuinya. Arman, bisiknya pelan. Namun dunia Rani tak mengizinkan cinta sederhana. Ia adalah putri seorang gubernur, hidup dalam lingkaran elit dan tekanan status sosial. Dan Arman, hanyalah bayangan masa lalu yang kini telah menghilang. Atau, untuk sementara, kereta ekonomi yang membawa Arman dari Jakarta tiba di stasiun kecil di kota perbatasan Jawa Barat menjelang subuh. Udara dingin menusuk tulang, dan hanya ada beberapa orang di sekitar peron. Arman turun dengan tas kumal di punggung dan selembar keyakinan di hati, bahwa ia akan membangun hidupnya kembali, meski dari nol. Ia memilih kota ini bukan karena punya kenalan, bukan pula karena prospek yang jelas, tapi karena satu alasan, tidak ada yang mengenalnya di sini. Tidak ada yang akan mengingatnya sebagai gembel yang dipermalukan di pesta ulang tahun. Di kota asing ini, ia bisa menjadi siapapun yang ia mau. Hari-hari pertama adalah ujian. Arman tidur di emperan toko, beralaskan kardus bekas. Ia bangun setiap pagi sebelum matahari terbit untuk mencari pekerjaan. Setiap pintu toko ia datangi, setiap lapak ia tawarkan tenaganya. Beberapa menolak mentah-mentah, beberapa memandangnya jijik. Tapi satu warung makan kecil memberinya harapan. Pemiliknya, Pak Rudi, seorang pria parubaya dengan hati lembut, bersedia memberinya pekerjaan sebagai tukang cuci piring dan tukang angkut sayur. Gajinya hanya cukup untuk makan 2 kali sehari. Tapi bagi Arman, itu jauh lebih baik daripada mengemis. Ia bekerja tanpa mengeluh, dari pagi sampai malam. Saat warung tutup, ia tidur di gudang belakang, beralas tikar dan bantal bekas. Bau minyak dan sisa makanan menyelimuti tempat itu. Tapi baginya itu adalah surga kecil yang penuh arti. Setiap malam, Arman mencatat hal-hal baru yang ia pelajari. Ia menyisihkan sebagian kecil dari upahnya untuk membeli buku bekas di pasar loak, buku tentang bisnis, manajemen, dan motivasi. Kadang ia bahkan membaca dengan cahaya lilin karena tak ada listrik di gudang kecil itu. Kalau aku ingin berubah nasib, aku harus belajar, harus tahu lebih dari orang lain. Katanya pada diri sendiri, malam demi malam. Beberapa bulan kemudian, Arman mulai mencoba usaha kecil. Ia membeli 1 termos besar dan menjual kopi keliling ke area pasar pagi. Bangun jam 3 pagi, ia seduh kopi sendiri, tambahkan jahe agar aromanya kuat, lalu dorong gerobak kayu kecil hasil modifikasi bekas peti buah. Para pedagang dan tukang becak mulai mengenalnya. Kopi si Arman jadi langganan mereka. Dengan senyum dan keramahannya, Arman tak hanya menjual minuman, ia menjual semangat. Setiap hari ia sisihkan sedikit demi sedikit uangnya. Ia menabung, menahan lapar, menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Bahkan saat hujan deras mengguyur dan jualannya sepi, ia tetap bertahan. Ia tahu, setiap perjuangan hari ini adalah investasi untuk hari esok. 1 tahun berlalu sejak malam yang mengubah hidupnya. Arman bukan lagi pemuda lusuh yang datang membawa cincin kawat. Kini, ia punya warung kopi sendiri di sudut pasar. Warungnya sederhana tapi ramai. Ia mulai belajar mengelola keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, bahkan mulai memesan bahan baku langsung dari petani. Namun, ia tidak puas hanya sampai di situ. Dalam hatinya, api tekad masih membara. Aku belum kembali, pikirnya setiap kali menatap langit malam. Tapi aku sudah berjalan jauh. Dan aku tidak akan berhenti sampai semua yang menghina itu melihat siapa aku sebenarnya. Di kamar kecilnya yang kini sudah lebih layak, Arman menempelkan foto ibunya di dinding. Di bawahnya, ia menuliskan 1 kalimat besar dengan spidol. Hidup bukan soal di mana kamu mulai,
Tapi tentang seberapa jauh kamu mau melangkah. Pagi itu, pasar tradisional di pinggiran kota tampak seperti biasa. Ramai, hiruk-pikuk, dan penuh aroma khas campuran sayur segar, daging, serta asap dari gorengan yang baru diangkat dari wajan. Namun bagi Arman, pagi itu berbeda. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada firasat aneh yang membuatnya bangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia membuka warung kopinya pukul 5 pagi. Ia menyapu lantai, menyusun bangku, dan mulai menyeduh kopi dengan takaran khas yang hanya ia tahu. Pelanggan setia mulai berdatangan. Tukang becak, pedagang, hingga beberapa pemilik kios. Mereka menyapa Arman dengan senyuman, karena semua orang tahu, warung kecil itu bukan sekadar tempat minum kopi, tapi tempat menyerap semangat. Hingga sekitar pukul 7 pagi, seseorang yang tidak biasa datang. Seorang pria tua berpenampilan rapi, mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang kain abu-abu. Rambutnya sudah memutih, tetapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Ia duduk di salah satu bangku plastik dan berkata pelan, "Kopi hitam, tanpa gula." Arman segera menyajikannya. Tanpa banyak bicara, pria itu menyesap kopi pelan-pelan, kemudian menatap Arman dengan pandangan mengamati, seolah sedang menilai sesuatu lebih dari sekadar rasa kopi. "Siapa yang ajari kamu menyeduh kopi seperti ini?" tanyanya. Arman tersenyum. "Belajar sendiri, Pak. Saya coba-coba, campur intuisi." Pria itu tertawa kecil, lalu memperkenalkan diri. "Saya Hendra Wijaya. Mungkin kamu pernah dengar nama itu." Arman mengangguk perlahan. Nama itu tak asing. Hendra Wijaya adalah salah satu pengusaha nasional yang dikenal sukses membangun jaringan retail dan restoran dari nol. Kisahnya pernah ia baca di koran bekas yang ditemukan di Pasar Loak. "Saya sudah keliling banyak tempat," lanjut Pak Hendra. "Tapi jarang saya temukan pemuda sepertimu. Ramah, kerja keras, dan tahu caranya memikat pelanggan dengan rasa. Kamu punya bakat bisnis." Arman menunduk, sedikit tersipu. "Terima kasih, Pak. Saya masih belajar." Pak Hendra kemudian mengamati warung kecil itu. Meja kayu bekas, bangku plastik, papan nama dari triplek dengan tulisan tangan. Tapi suasananya hangat, dan pelanggan tampak betah. "Kalau kamu diberi kesempatan untuk berkembang lebih besar, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Pak Hendra serius. Arman diam sejenak. Lalu ia menjawab mantap. "Saya akan bekerja lebih keras lagi. Saya ingin membangun usaha yang bukan hanya menguntungkan, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Memberi pekerjaan, memberi harapan, seperti yang dulu saya butuhkan." Mendengar jawaban itu, Pak Hendra tersenyum lebar. Ia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya dan meletakkannya di meja. "Kamu datang ke alamat itu besok pagi. Bawa semua semangatmu. Saya akan bimbing kamu. Tapi ingat, saya tidak suka orang malas. Dan saya tidak pernah bantu orang yang hanya setengah hati." Arman menggenggam kartu itu erat. Jantungnya berdetak cepat. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat potensi dalam dirinya. Bukan karena status, bukan karena uang, tapi karena kerja keras dan niat. Keesokan harinya, Arman datang ke alamat yang tertera, sebuah kantor sederhana namun elegan. Di sanalah pertemuan kedua mereka terjadi. Tapi kali ini bukan sebagai pelanggan dan penjual, melainkan sebagai calon mentor dan murid. Hari-hari berikutnya, Arman belajar langsung dari Pak Hendra. Ia dikenalkan pada dunia bisnis yang sesungguhnya. Cara menghitung biaya operasional, membuat rencana pemasaran, membangun tim, hingga menghadapi tekanan kompetitor. Ia juga diajak ke pertemuan bisnis, diperkenalkan kepada jaringan pengusaha muda, dan dilatih berbicara di depan orang banyak. Bisnis itu bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa yang paling siap, ucap Pak Hendra suatu hari. Dan kamu, Arman, kamu siap, asal kamu tidak menyerah. Bersama bimbingan Pak Hendra, usaha Arman berkembang pesat. Warung kecilnya kini berubah menjadi kedai kopi modern bernama Kopi Jalanan, yang dikenal luas karena menyajikan cita rasa lokal dengan konsep sederhana namun hangat. Namun lebih dari itu, Arman mulai dikenal sebagai anak muda yang merangkak dari bawah.
Media lokal mulai meliput kisahnya. Dan dari balik layar, sebuah bayangan masa lalu mulai bergerak kembali ke pikirannya. Rani. Namun kini Arman bukan lagi pemuda yang datang membawa cincin kawat. Ia adalah pria yang sedang bersiap kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa keyakinan dan kerja keras bisa mengubah jalan hidup siapapun. Dibimbing oleh Pak Hendra, Arman menyerap ilmu seperti spons yang haus air. Ia bekerja di kantor siang hari, membantu operasional dan mempelajari ritme bisnis dari dekat. Lalu malamnya ia pulang ke kontrakan kecilnya sambil menulis rencana-rencana usaha di buku catatannya yang sudah mulai penuh coretan. Suatu hari, saat sedang membereskan gudang milik Pak Hendra, Arman menemukan rak berisi barang-barang stok lama yang sudah tak terpakai. Gelas, mesin kopi mini, meja kecil, dan perlengkapan usaha yang sebagian besar hanya berdebu. Kenapa ini gak dipakai lagi, Pak? Tanya Arman penasaran. Pak Hendra tersenyum kecil. Itu peninggalan dari cabang yang tutup 2 tahun lalu. Sayang sih, tapi ya, dunia bisnis seperti itu. Kalau tidak kuat, ya tenggelam. Arman merenung sejenak, lalu memberanikan diri berkata, kalau barang-barang ini belum ada rencana, bolehkah saya pinjam untuk memulai usaha sendiri? Pak Hendra menatap Arman lama. Ia tahu pemuda ini bukan tipe pengeluh, dan setiap permintaan pasti lahir dari rencana yang matang. Apa kamu sudah siap? Sekali kamu mulai, kamu harus jalan terus. Tidak ada berhenti di tengah jalan. Arman mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Dan saya ingin membuktikan kalau semua pelajaran dari Bapak tidak akan sia-sia. Dengan peralatan bekas dan modal kecil dari tabungannya sendiri, Arman memulai kedai kopi baru. Bukan di tempat mewah, tapi di pinggir jalan, tepat di depan area kos-kosan mahasiswa dan pekerja. Ia menamainya Kopi Jalanan, sebagai bentuk penghormatan pada asalnya dan tempat ia pernah tertatih menjalani hidup. Ia membangun stan kecil dengan tangan sendiri, mengecat papan nama dari kayu, dan menyusun meja kursi dari barang bekas yang dibersihkan hingga seperti baru. Menu? Sederhana. Kopi hitam, kopi susu jahe, dan roti bakar. Tapi semua disajikan dengan ketulusan dan pelayanan yang ramah, 2 hal yang ia tahu sangat jarang ditemukan di kota besar. Awalnya sepi, hanya 2 atau 3 pembeli. Tapi Arman tak menyerah. Ia memberikan kupon gratis bagi pembeli pertama, sering memberi tambahan gula gratis, dan bahkan menghafal nama pelanggan agar merasa dihargai. Ia juga memanfaatkan media sosial dengan membuat akun Instagram sederhana dan memotret minumannya dengan ponsel bekas yang ia miliki. Tak disangka, dalam waktu 2 minggu, Kopi Jalanan mulai ramai. Mahasiswa menyukai suasana santainya, pekerja kantoran suka harganya yang bersahabat, dan banyak pelanggan mulai merekomendasikannya ke teman-teman. Suatu hari, seorang influencer makanan secara tidak sengaja mampir karena kehabisan bensin di dekat lokasi. Ia mencicipi kopi susu jahe buatan Arman, merekam videonya, lalu mengunggah ke TikTok dan Instagram. Video itu viral. Dalam semalam, akun Kopi Jalanan mendadak meledak. Pengikut naik ribuan, pesanan membludak, dan antrean mengular dari sore hingga malam. Pak Hendra yang melihat perkembangan itu hanya tersenyum puas. Ia tahu, inilah momen yang akan mengubah arah hidup Arman selamanya. Selamat, katanya saat Arman datang ke kantornya keesokan harinya. Kamu bukan lagi murid. Kamu sudah menjadi pemain. Arman terdiam, lalu berkata pelan. Semua ini terjadi karena Bapak percaya pada saya sejak awal. Pak Hendra menepuk bahunya. Tidak, men. Semua ini terjadi karena kamu percaya pada dirimu sendiri. Tak lama setelah itu, Arman membuka cabang keduanya di kota sebelah. Ia merekrut pegawai dari anak-anak muda yang putus sekolah, seperti dirinya dulu, dan melatih mereka agar punya semangat yang sama. Kita bukan cuma jual kopi, katanya kepada tim barunya. Kita jual harapan. Dan di sudut hatinya, Arman tahu, inilah saatnya ia bersiap kembali ke tempat yang pernah menolaknya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa gembel yang dulu dihina, kini berdiri sebagai pengusaha muda yang tak hanya sukses, tapi juga memberi manfaat untuk banyak orang. Dalam waktu kurang dari setahun sejak membuka kedai pertamanya,
kopi jalanan menjelma menjadi fenomena baru di kalangan anak muda dan pekerja kota. Usahanya yang dimulai dari stand kecil di pinggir jalan kini telah berkembang menjadi 5 cabang di 3 kota. Setiap kedai memiliki gaya khas yang sama, sederhana, ramah, dan penuh cerita. Nama Arman mulai dikenal di berbagai media lokal sebagai pengusaha muda inspiratif yang memulai dari nol. Kisah hidupnya, dari seorang gembel yang pernah dihina di pesta ulang tahun anak gubernur hingga menjadi pemilik jaringan kopi populer, menjadi bahan tulisan blog, wawancara radio, bahkan dimuat di majalah bisnis. Suatu pagi, Arman duduk di ruang kecil yang kini menjadi kantornya, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan, jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Di tangannya, sebuah majalah nasional dengan wajahnya terpampang di sampul, dengan judul besar. Dari jalanan ke jajaran pengusaha muda, kisah Arman mengubah takdir. Ia membolak-balik halaman itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Bu, aku janji nggak akan jadi beban dunia," bisiknya pelan, menatap foto ibunya yang kini dipajang di dinding kantor. Setiap cabang kopi jalanan kini memiliki sistem kerja yang teratur. Ia mempekerjakan pemuda-pemudi putus sekolah, mantan anak jalanan, bahkan beberapa mantan narapidana yang ingin berubah. Ia percaya bahwa orang-orang yang diberi kesempatan kedua bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka. "Dulu saya diberi kesempatan oleh satu orang. Sekarang, saya ingin jadi orang itu buat yang lain," katanya dalam satu wawancara TV. Kesuksesan Arman tidak hanya diukur dari jumlah cabang atau omzet yang terus meningkat, tapi dari perubahan nyata yang ia bawa pada lingkungan sekitarnya. Ia membentuk program pelatihan bisnis kecil-kecilan gratis bagi warga miskin, bekerja sama dengan LSM lokal, bahkan menyumbangkan sebagian keuntungan bulanannya untuk beasiswa anak-anak pedagang pasar. Sikap dermawannya membuat banyak orang mengaguminya. Ia tak pernah sombong, selalu rendah hati, dan tak lupa dari mana ia berasal. Suatu hari, ia menerima undangan menjadi pembicara di seminar wirausaha muda yang diadakan oleh pemerintah provinsi. Saat masuk ke aula besar, ia terdiam sejenak. Di depan panggung, duduk seorang pria dengan jas resmi pemerintah, Gubernur Haryadi. Meski wajah pria itu kini sedikit menua, Arman langsung mengenalinya. Orang yang dulu menghinanya habis-habisan di depan ratusan tamu. Orang yang mengusirnya dengan hinaan paling menyakitkan yang pernah ia dengar. Tapi kali ini, keadaan sudah berubah. Ketika namanya dipanggil, Arman naik ke panggung dengan langkah tegap. Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah. Ia berdiri tegak, tersenyum, dan mulai berbicara. "Dulu saya adalah seseorang yang tidak diundang masuk ke pesta. Bahkan diusir, dihina, dianggap bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak marah. Saya justru berterima kasih. Karena penghinaan itu jadi bahan bakar semangat saya untuk bangkit." Seluruh ruangan terdiam. Gubernur Haryadi tampak menunduk, pura-pura mencatat sesuatu di atas kertas. "Bukan tempat lahir kita yang menentukan nasib, tapi kemauan kita untuk bangkit. Dan saya yakin, siapapun di ruangan ini, bisa jadi lebih dari saya kalau tidak menyerah." Tepuk tangan bergemuruh. Bahkan beberapa orang berdiri menghormati Arman. Setelah seminar itu selesai, banyak orang mengantri untuk bersalaman dengannya. Termasuk seorang gadis bergaun putih elegan yang perlahan mendekat. Rani. Wajahnya masih cantik seperti dulu, tapi kali ini ada ketulusan dalam matanya. Ia berdiri di hadapan Arman, tersenyum lembut. "Selamat, Arman," ucapnya pelan. "Kamu berhasil." Arman tersenyum kecil. "Terima kasih. Kamu masih ingat malam itu?" Rani mengangguk pelan. "Aku ingat semuanya." Mata mereka bertemu sejenak. Ada sesuatu yang belum terselesaikan, tapi kini benih-benih perasaan mulai kembali bersemi, bukan dari rasa iba, tapi dari rasa kagum dan hormat. Arman kini berdiri sebagai pengusaha muda sukses, tapi hatinya tetap sederhana. Ia tahu bahwa kesuksesan sejati bukan soal kekayaan, tapi seberapa banyak hidup yang bisa kita ubah menjadi lebih baik. Dan ia belum selesai. Ia masih punya satu janji yang belum ditepati, janji pada diri sendiri,
Bahwa suatu hari ia akan datang ke rumah gubernur lagi, bukan sebagai gembel, tapi sebagai pria yang pantas berdiri di hadapan siapapun. Hari itu langit cerah. Mentari menyinari kota dengan hangatnya. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap meluncur pelan menyusuri jalan perumahan elit di jantung kota. Di balik kemudi, duduk seorang pria muda dengan setelan jas abu-abu rapi, jam tangan elegan di pergelangan, dan pandangan tajam penuh percaya diri. Dialah Arman. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak malam memalukan itu. Malam di mana ia datang dengan pakaian lusuh dan hati penuh harap, hanya untuk ditolak, dihina, dan diusir oleh orang-orang yang menganggap dirinya sampah. Tapi hari ini, semua akan berbeda. Mobil itu berhenti di depan rumah besar bergaya kolonial yang tak asing baginya, rumah Gubernur Haryadi. Arman turun dari mobil, membenarkan dasinya, lalu melangkah mantap ke gerbang. 2 satpam yang berjaga sempat terdiam, bingung melihat tamu berpakaian mewah dengan mobil mahal, tapi tidak terdaftar dalam undangan hari itu. "Selamat pagi, Pak. Ada keperluan?" tanya salah satu satpam. Arman hanya tersenyum. "Saya ingin bertemu Pak Gubernur." "Katakan saja." Arman datang. Satpam itu saling pandang, lalu buru-buru masuk ke dalam untuk melapor. Tak lama kemudian, Gubernur Haryadi muncul di beranda rumahnya. Saat matanya menangkap sosok Arman, wajahnya langsung berubah. Matanya melebar, dan tanpa sadar ia melangkah turun dari teras. "Arman?" gumamnya pelan. Pria di hadapannya tak lagi terlihat seperti gembel. Ia berdiri tegak, gagah, dan percaya diri. Mobil yang terparkir di belakangnya adalah mobil sport Eropa keluaran terbaru. Sikapnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia bukan lagi pria yang dulu ia permalukan. "Selamat pagi, Pak Gubernur." Sapa Arman dengan sopan, tetapi tenang. Gubernur Haryadi tampak canggung. Lidahnya keluh. Tak tahu harus bicara apa. Ia bahkan tak sempat menyembunyikan rasa malu yang perlahan merayap ke wajahnya. Ayo masuk, Arman." "Maaf, tadi saya tidak tahu kamu akan datang." Arman hanya mengangguk. Ia masuk ke dalam rumah, berjalan melewati ruang tamu mewah yang dulu terasa asing, kini tak lagi membuatnya merasa kecil. Di ruang tengah, Rani muncul dari tangga. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya. Rambutnya tergerai indah. Saat melihat Arman, ia langsung berhenti melangkah. Mata mereka bertemu. Tak ada kata, hanya keheningan panjang yang penuh makna. Rani perlahan turun dan mendekati Arman. "Kamu benar-benar datang." Arman tersenyum kecil. "Aku pernah janji, kan? Aku akan kembali. Bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pria yang pantas berdiri di sini." Gubernur Haryadi duduk perlahan di sofa. Ia menatap Arman dengan ekspresi bercampur, malu, kagum, dan penyesalan. Pria yang dulu ia usir kini datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai simbol keberhasilan dan kehormatan. "Arman, saya minta maaf atas perlakuan saya dulu," ucap gubernur akhirnya, dengan suara lirih. Arman menatapnya dalam-dalam. Tidak dengan dendam, tapi dengan ketegasan. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Pak. Karena kalau saya simpan dendam, mungkin saya tak akan berdiri di sini hari ini." Rani mendekat, berdiri di samping Arman. Tak ada lagi keraguan di wajahnya. Tidak seperti dulu. Kini, ia melihat pria di sampingnya dengan mata yang penuh rasa hormat dan cinta. Gubernur Haryadi menarik napas panjang. "Kalau kamu memang masih punya niat untuk bersama Rani, saya tidak akan menentang lagi." Arman mengangguk, tapi bukan karena ia haus pengakuan, melainkan karena hatinya sudah tenang. Yang ia perjuangkan selama ini bukan semata cinta atau balas dendam, melainkan harga dirinya sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya, Gubernur Haryadi menjabat tangan Arman dengan tulus. Dan hari itu juga menjadi momen di mana semua yang pernah meremehkannya mulai menghormatinya. Bukan karena mobilnya, bukan karena jas mewahnya, tapi karena perjuangannya. Kabar kedatangan Arman ke rumah Gubernur Haryadi menyebar seperti angin. Beberapa hari kemudian, undangan penting dari kalangan pejabat, pengusaha,
Hingga media kembali berkumpul di rumah besar itu. Kali ini bukan untuk merayakan ulang tahun, melainkan untuk acara syukuran kecil yang diadakan sang gubernur. Alasannya sederhana, memperkenalkan calon menantunya. Namun, di balik semua itu, tersimpan kegelisahan di hati Gubernur Haryadi. Ia tahu sebagian besar dari mereka yang hadir adalah orang-orang yang menyaksikan sendiri bagaimana ia mempermalukan Arman 1 tahun lalu. Hari ini, ia harus berdiri di tempat yang sama, tapi dalam posisi yang sangat berbeda. Arman tiba tepat waktu. Mobil sport mewah yang sama berhenti di depan rumah besar itu. Namun kali ini, ia tak datang sendiri. Di sampingnya duduk Rani, mengenakan gaun biru anggun, tampak bahagia dan bangga menggandeng pria yang dulu hanya dipandang sebelah mata oleh semua orang, termasuk dirinya sendiri. Begitu turun dari mobil, para tamu yang berkumpul di halaman langsung menoleh. Beberapa dari mereka sempat menahan napas. Seorang ibu pejabat berbisik kepada suaminya. "Itu bukan dia yang tahun lalu gembel itu." "Serius? Yang ditolak mentah-mentah waktu pesta Rani?" sahut si suami dengan suara tercekat. Bisik-bisik mulai menyebar. Mereka saling menatap, berusaha mencocokkan sosok Arman hari ini dengan pria kumal dan compang-camping yang mereka lecehkan dulu. Dan saat Gubernur Haryadi sendiri menyambut Arman di pintu masuk, semua keraguan lenyap. "Selamat datang, Arman," ucap Gubernur dengan senyum yang sedikit kaku, namun tulus. Arman membalas dengan anggukan sopan. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menerima saya kembali." Mereka lalu masuk ke aula utama, tempat semua tamu berkumpul. Tepat di panggung kecil yang dulu jadi saksi penghinaan, kini berdiri Gubernur Haryadi sambil memegang mikrofon. Ia menghela napas, lalu mulai berbicara. "Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang. Seseorang yang pernah datang ke rumah ini dalam keadaan yang sangat berbeda. Dan saya tidak memperlakukannya dengan hormat saat itu." Ruangan mulai riuh pelan. Banyak yang sudah mengingat peristiwa itu dengan jelas. "Saya ingin minta maaf, di depan Anda semua, kepada Arman. Karena saya dulu melihat seseorang hanya dari penampilannya, bukan dari hatinya. Hari ini, saya bangga menyebut dia calon menantu saya." Semua mata menoleh ke Arman, yang berdiri tegak. Sederhana tapi berwibawa. Tepuk tangan mulai terdengar, satu persatu. Beberapa di antara mereka berusaha menutupi wajah malu mereka, karena dulu mereka juga ikut menertawakannya. Beberapa tamu, yang dulu bersikap paling sinis, kini berebut mendekatinya. "Pak Arman, luar biasa perjalanan Anda. Bisa minta kontak? Siapa tahu kita bisa kerja sama bisnis." Arman hanya tersenyum sopan. Ia tahu siapa saja yang menghina, menertawakan, bahkan mengusirnya tahun lalu. Tapi ia tak menunjukkan amarah atau dendam. Hatinya sudah selesai dengan semua itu. Rani, yang menggandeng tangannya, berbisik pelan. "Aku nggak nyangka mereka semua berubah secepat ini." Arman hanya tersenyum. Mereka tidak berubah. Mereka hanya menghormati apa yang mereka anggap berhasil. Di pojok ruangan, ada satu sosok yang berdiri mematung. Pak Darto, mantan kepala keamanan rumah gubernur. Tahun lalu, dia sendiri yang mengusir Arman dengan kata-kata kasar, bahkan sempat mendorongnya keluar gerbang. Kini ia berdiri dengan wajah pucat, tangan gemetar. Arman melihatnya. Ia mendekat pelan. Pak Darto menunduk. "Maafkan saya, Tuan. Saya hanya menjalankan perintah waktu itu. Tapi saya tahu saya salah." Arman menepuk bahunya pelan. "Tak perlu panggil saya Tuan, Pak Darto. Saya masih Arman yang dulu. Tapi saya bukan lagi orang yang bisa dipermalukan begitu saja." Pak Darto hanya bisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Hari itu, malu terbalas bukan dengan dendam, tapi dengan harga diri dan sikap yang terhormat. Arman tak membalas hinaan dengan amarah, melainkan dengan keberhasilan dan kebesaran hati. Dan kini, semua yang dulu memandangnya rendah harus mengakui, gembel yang mereka hina telah menjelma menjadi pria yang pantas dihormati. Malam turun perlahan, menebar cahaya temaram di langit kota. Di balkon lantai 2 rumah gubernur,
Rani berdiri memandangi bintang-bintang. Angin malam menyapu rambutnya yang tergerai. Di balik sorot matanya yang tenang, tersimpan gejolak perasaan yang selama ini ia pendam rapat. Di bawah sana, di halaman rumah yang mulai sepi dari tamu, Arman sedang berbincang dengan salah satu pejabat muda. Senyum ramah terlukis di wajahnya, tapi sesekali ia melirik ke atas, mencari seseorang. Rani menunduk. Hatinya berdetak cepat. Hari ini bukan sekadar kejutan. Hari ini adalah titik balik dari segalanya. Setahun lalu, saat Arman datang dengan keberanian luar biasa, Rani tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri kaku, tak sanggup menjawab, hanya melihat sang ayah menghina dan mengusir Arman seperti sampah. Ia pun ikut diam, dan dalam diam itulah, ia menyakiti Arman tanpa ia sadari. Namun setelah Arman pergi malam itu, tidak ada hari yang benar-benar tenang baginya. Ia memikirkan pria itu hampir setiap hari. Pria yang punya keberanian untuk datang melamar wanita yang bahkan tak pernah menatapnya 2 kali. Pria yang meski miskin dan kumuh, berani mencintai dengan tulus. Kenapa aku nggak lakukan apa-apa waktu itu? Gumam Rani pelan, nyaris tak terdengar. Pintu balkon terbuka. Arman muncul, berdiri sejenak sebelum melangkah mendekat. Boleh aku temani sebentar? Rani menoleh. Ia mengangguk, lalu menatap kembali ke langit. Mereka berdiri berdampingan, dalam diam. Tak ada kata. Tapi dalam keheningan itulah, ada perasaan yang perlahan menghangat. Aku nggak pernah lupa malam itu, ujar Arman akhirnya, pelan. Tapi, yang lebih nggak bisa aku lupakan, adalah kamu. Rani tersenyum tipis. Aku juga nggak pernah lupa. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh menatap Arman. Aku tahu, malam itu aku diam, dan diamku sama buruknya dengan hinaan orang lain. Aku merasa bersalah sejak hari itu. Tapi bukan karena kamu sekarang sukses. Aku menyesal karena aku tahu hatimu tulus. Dan aku membiarkannya terluka. Arman memandangnya dalam-dalam. Tatapan yang dulu hanya bisa ia bayangkan dalam mimpi kini ada di hadapannya. Bukan sebagai fantasi, tapi nyata. Aku nggak pernah salah milih hati untuk dicintai, katanya. Aku cuma datang terlalu cepat sebelum waktunya. Rani tertawa pelan. Tawanya getir namun hangat. Dan sekarang kamu datang tepat waktu. Mereka saling menatap lebih lama. Kali ini, tak ada lagi rasa malu atau canggung. Tak ada perbedaan kasta. Tak ada lagi status sosial yang menjulang tinggi di antara mereka. Hanya 2 hati yang saling menyesali masa lalu. Dan berharap bisa menebusnya bersama. Masih adakah ruang di hati kamu untuk aku? Tanya Rani dengan suara pelan. Nyaris seperti bisikan. Arman menggenggam tangannya perlahan. Ruang itu nggak pernah tertutup. Nggak pernah. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon. Bercerita tentang luka, harapan, dan mimpi. Bukan sebagai gembel dan putri pejabat, tapi sebagai 2 insan yang menyadari satu hal penting. Cinta yang tulus tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali tumbuh. Pagi itu, suasana di rumah Gubernur Haryadi terasa berbeda. Tak lagi semegah biasanya. Rani duduk di ruang makan, menyentuh sendok tanpa selera. Sementara ibunya hanya bisa memperhatikannya dengan cemas. Di sisi lain rumah, Gubernur Haryadi duduk di ruang kerjanya, menatap bingung ke arah berkas-berkas yang tak kunjung dibuka. Di pikirannya, hanya ada satu nama, Arman. Sejak malam syukuran itu, nama Arman kembali menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan. Media lokal dan nasional ramai memberitakan kisah mantan gembel yang melamar anak gubernur dan kini menjadi pengusaha muda sukses. Cerita mereka viral. Arman diundang ke berbagai forum, dan bisnisnya kian melambung. Namun di balik semua pujian itu, masih ada ego seorang ayah yang belum bisa sepenuhnya menerima keadaan. Bukan karena status Arman sekarang, tapi karena ia harus mengakui bahwa dulu ia salah besar. Saya bukan sekadar gubernur, saya ayahnya. Gumam Pak Haryadi pelan kepada dirinya sendiri. Sore harinya, Arman datang. Bukan dalam balutan jas mewah seperti biasanya, tapi mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan, tampak sopan dan bersahaja.
Ia duduk di ruang tamu dengan tenang, menunggu dengan sabar meski hatinya bergolak. Akhirnya, Gubernur Haryadi masuk dan duduk di hadapannya. Suasana hening. Arman membuka pembicaraan lebih dulu. Pak, saya tahu waktu setahun tidak cukup untuk mengubah semuanya. Tapi saya datang bukan hanya untuk meminta restu. Saya datang untuk membuktikan bahwa saya layak. Pak Haryadi menatapnya dalam. Kenapa kamu masih mencintai Rani? Padahal dia diam waktu kamu dipermalukan dulu. Arman tersenyum kecil. Karena cinta saya bukan pada keberanian dia saat itu, tapi pada kebaikan hati yang saya lihat sebelum semuanya terjadi. Saya tahu dia hanya bingung. Dan sekarang, saya melihat dia berubah. Pak Haryadi menghela napas panjang. Kamu tahu kan, tekanan politik itu besar? Kalau aku restui kamu, akan ada pihak yang menilai aku pelin-pelan. Aku menghina kamu dulu di depan umum. Sekarang harus kutelan itu semua. Arman menatap lurus ke arahnya. Kalau Bapak nggak bisa merestui karena jabatan, saya bisa pergi. Tapi kalau Bapak bisa melihat saya sebagai laki-laki biasa yang ingin membahagiakan putrinya, saya siap berdiri di sini, setulus-tulusnya. Diam. Tinggi. Pak Haryadi memejamkan mata sejenak. Dalam pikirannya, ia mengingat lagi sosok Arman yang dulu, gembel lusuh dengan wajah penuh luka tapi mata yang menyimpan harapan. Dan kini, pria yang sama duduk di depannya dengan wibawa dan kerendahan hati. Akhirnya, ia membuka suara. Arman, katanya pelan. Kamu sudah membuatku malu, tapi juga membuatku bangga. Aku hanya seorang ayah yang terlalu keras menjaga anaknya, sampai lupa bahwa yang penting bukan siapa kamu dulu, tapi siapa kamu sekarang. Ia berdiri, lalu menepuk pundak Arman dengan tegas. Aku restui hubungan kalian. Arman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap tenang. Terima kasih, Pak. Rani yang diam-diam mengintip dari balik pintu, langsung menahan isak haru. Ia masuk ruangan, berlari ke arah Arman dan memeluknya erat. Hari itu bukan hanya hari diberikannya restu, tapi juga hari seorang ayah melepaskan ego, seorang anak perempuan mendapatkan kebahagiaannya, dan seorang pria membuktikan bahwa harga diri sejati bukan dibangun dari harta, tapi dari ketulusan, perjuangan, dan kesabaran. Hari itu, langit cerah, seolah ikut merestui sebuah peristiwa penting yang akan terukir dalam sejarah kecil sebuah kota. Di pelataran sebuah villa sederhana di pinggiran kota, tamu-tamu berdatangan, bukan karena undangan mewah, bukan pula karena nama besar sang gubernur, tapi karena ingin menyaksikan kisah nyata dari seorang pemuda yang pernah dianggap tak layak kini menjadi panutan. Rani duduk di ruang rias, mengenakan kebaya putih sederhana dengan hiasan bunga melati di sanggulnya. Tak ada perhiasan mencolok, hanya senyum bahagia yang membuatnya tampak jauh lebih bersinar dari siapapun. Ibunya mendekat dan menggenggam tangan putrinya. Matanya basah. Kamu bahagia, nak? Rani mengangguk pelan. Lebih dari sebelumnya, Bu. Hari ini, aku menikah dengan laki-laki yang benar-benar mencintaiku. Apa adanya. Sementara itu, di ruangan berbeda, Arman berdiri di depan cermin. Setelan jas abu muda membungkus tubuhnya dengan rapi. Ia memandang pantulan dirinya. Dulu seorang gembel yang tidur di kolong jembatan, sekarang pria sukses yang akan menikahi wanita impiannya. Pak Haryadi masuk ke ruangan itu. Ada jeda sejenak sebelum ia berkata, "Kamu siap?" Arman mengangguk. "Siap, Pak." Gubernur itu menepuk bahunya. "Terima kasih, karena sudah mencintai anakku bukan karena siapa dia, tapi karena siapa dia di hatimu." Mereka saling tersenyum. Tak lagi ada sekat status. Yang ada hanyalah hubungan keluarga yang mulai terjalin dengan tulus. Pernikahan berlangsung sederhana, di bawah naungan tenda putih dan bunga-bunga segar. Musik akustik mengiringi prosesi. Tak ada tamu dari kalangan selebritas. Tak ada pesta megah. Namun yang hadir di sana adalah orang-orang yang pernah menyaksikan langsung bagaimana hidup Arman berubah. Dari tukang cuci mobil, pemungut barang bekas, hingga pengusaha yang kini dikenal nasional. Saat ijab kabul diucapkan, suasana hening. Dan ketika kata, sah, menggema, tepuk tangan membahana,
disertai air mata haru dari banyak mata yang tak sanggup menahan emosi. Arman menatap Rani yang kini menjadi istrinya. Mereka berpegangan tangan di pelaminan. Tak butuh kata-kata. Mata mereka berbicara lebih banyak dari lisan. Beberapa bulan kemudian, Arman mendirikan sebuah yayasan sosial untuk anak-anak jalanan dan orang-orang yang tertindas. Ia menyebutnya, Langkah Arman. Tempat bagi siapapun yang ingin bangkit dari titik terendah hidup mereka. Namanya menjadi simbol harapan. Diundang ke seminar, diberitakan oleh media, bahkan banyak pemuda mulai mengikuti jejaknya. Tapi di balik semua itu, Arman tetap sederhana. Ia sering berkata kepada siapapun yang bertanya tentang rahasia kesuksesannya. Aku cuma orang biasa yang gak nyerah waktu dunia bilang aku gak punya harapan. Dan aku punya satu alasan kuat untuk terus maju, cinta. Di rumah mungil yang mereka bangun jauh dari hiruk-pikuk politik, Arman dan Rani menjalani hidup sebagai pasangan suami istri yang saling mendukung, saling melengkapi. Bagi mereka, kebahagiaan bukan diukur dari kemewahan, tapi dari perjuangan yang dijalani bersama. Dan kini, di akhir cerita mereka, ada satu pesan yang tak akan pernah terlupakan. Bahwa cinta sejati bukan tentang datang di waktu yang tepat, tapi tentang bertahan meski dunia menolak.